Raja Wali Whoop. Colok bateraimu, colok Googlemu. Lagunya MBRI. Oke, dia blinking cepat. Nyalakan remote. Connect ke remote bawaan. Kemudian pilot nakal coba connect ke remote Beta FPV Lite versi 2. Oke, nyalakan remote-nya dulu. Pilot nakal harus sambil lobeng karena harus pencet tombol binding di belakang remote. Bisa connect juga ke remote Beta FPV Lite versi 2. Matikan remote, pilot nakal coba connect ke FlashSky FSI6 yang sudah dipasang modul multi protokol. Yang pasti dengan gestur seperti ini. Nyalakan remote, kemudian lepas. Dahsyat. Jadi buat kalian yang beli Raja Wali Whoop masih standar bawaan pabrik, sebelum di flash ulang kalian hanya bisa connect ke remote unyu-unyu. Tapi kalau kalian sudah flash ulang yang bisa connect ke remote multi, pilihan ada di tangan kalian. Remote ini jangan dibuang, disimpan kenang-kenangan karena ini adalah remote legenda. Halo pilot, ketemu mana ning channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Ngomong-ngomong dunia hobi FPV. Jadi di kapan ya? Bulan Agustus kayaknya, Agustus September itu sudah mulai banyak bermunculan pilot-pilot drone FPV yang baru. Jadi yang baru terjun di dunia FPV. Dan di sini Pilot Nakal mau buat konten video peralatan FPV apa sih yang cocok untuk pemula, yang pasti dananya juga nggak terlalu besar. Oke, jadi yang mau terjun ke dunia FPV bisa beli Raja Wali Whoop ya. Jadi micro drone Raja Wali Whoop yang cocok buat pemula karena dia adalah drone racing yang full manual, nggak ada altitude hold, nggak ada GPS, dan ini remote bawaannya. Oke. Kemudian waktu kalian beli Raja Wali Whoop itu belum ada FPV camera. Jadi kalau kalian mau berpetualang dengan FPV camera di dunia FPV, kalian harus beli FPV camera, range-nya sekitar 200 sampai 300 ribu. Belum juga kanopi. Jadi kalian beli kanopi plus beli FPV camera. Nah, setelah itu kalian main nih sama remote unyu-unyu. Ini remote legenda nih. Kalian bisa bereksperimen di pasang antena 3 dB, 5 dB supaya jaraknya jauh. Cuman kalau kalian belum bisa ganti antena, keluarin kabel antena yang di dalam ke sini supaya jaraknya agak jauh. Ini Pilot Nakal belum keluarin. Oke. Itu proses awal belajar di micro drone FPV ya dengan Raja Wali Whoop. Dengan tuning bawaan Raja Wali Whoop karena dia hanya bisa connect ke remote unyu-unyu ini. Dan kalian setelah itu ngerasa pengen pakai remote yang bagus, remote besar. Di sini ada dua, di sebelah kiri remote putih, yang sebelah kanan remote hitam. Pilih hitam atau putih. Oke, jadi range antara kedua remote ini, range harganya kalau ini sekitar 600 sampai 700 ribu. Ini sebelah kiri yang warna putih. Ini Beta FPV Lite ya, versi 2, nggak ada monitornya. Dan ini remote ini ada dua versi. Ini yang Pilot Nakal punya, Bayang Protokol. Terus ada lagi sama persis dia FrSky Protokol. Nah, yang FrSky nggak bisa connect ke micin. Paham? Nah, yang ini bisa connect ke micin, tapi dia nggak bisa connect ke FrSky. Paham ya sampai di sini? Ini Pilot Nakal belum punya ini yang versi FrSky. Nanti kalau yang punya FrSky, ini nggak ditempelin stiker gini. Jadi Pilot Nakal tahu bedanya, yang mana FrSky, yang mana Bayang. Karena sama sekali nggak ada tulisan Bayang, terus FrSky nggak ada. Jadi dari pabrikan sana memang dibuat serupa, tapi protokolnya beda. Kemudian kalian ngelirik yang besar. Jadi ini Pilot Nakal kasih perbedaan. Nah, Pilot Nakal kasih lihat di depan handphone kalian. Jadi kalian yang nonton di smartphone atau di LCD besar ya bisa ngeliat perbedaannya.
FlashSky FSI 6 standar bawaan pabrik, dia belum ada modul multi protokol. Jadi harus dipasang dulu sehingga keluar antena seperti itu. Bisa juga menipu ya. Jadi ada juga yang FlashSky standar dimodif antenanya supaya keluar seperti itu. Cuman di dalam ini sudah dipasang modul multi protokol dan antena yang keluar itu adalah antena modul multi protokol. Jadi antena bawaan masih di dalam, nggak dikeluarin. Nah, perbedaan kedua remote ini Pilotakal jelasin. Yang sebelah kanan itu bisa connect ke micin. Yang FlashSky FSI 6 ini ya, yang sudah dipasang modul multi, dia bisa connect ke micin plus bisa connect juga ke receiver FlashSky. Sedangkan yang ini ya hanya bisa connect ke micin aja, nggak bisa ke lain-lain. Kalau kalian mau praktis dibawa pergian, nggak perlu repot, pilih yang ini. Pilotakal sukanya bawa yang ini. Jadi ada micin yang khusus dibawa pergi, simple ya. Jadi sudah disetting dari tuningannya, flash-flashannya sudah disetting. Pilotakal tinggal bending ke remote ini dan terbang. Untuk jaraknya Pilotakal belum tes seberapa jauh. Micin mau seberapa jauh sih, nggak mungkin kita terbang 1 kilo kan. Ya paling 200 meter, 100 meter itu udah cukup. Paling ya kalau micin muter-muter aja di komplek itu ya. Nggak mungkin sampai ke kompleks sebelah juga. Oke, jadi ini dia pakai antena apa ya? Antena PCB gitu. Belum tahu jaraknya pasti. Sedangkan ini yang Pilotakal punya, FlashSky FSI 6 multi protokol, Pilotakal sudah pasang modul multi. Dan ini antenanya 3 dB. Untuk jaraknya Pilotakal juga belum tes ya, belum sempat tes karena di masa pandemi ini kurang begitu nyaman. Ini dipasang modul multi dari apa? Modul multinya dari Arema Toys. Jadi kalau kalian mau pasang sendiri, beli modulnya, dipasang sendiri, nanti ada satu kertas ya petunjuk gimana cara masangnya. Itu cuma 3 kabel. Nanti disolder 3 kabel power, ground, sama satu lagi PPM out kalau nggak salah. Nah, jadi pilihan tergantung dari kalian. Untuk pemula ya, mau remote ini yang besar, yang pasti kalau kalian bawa agak ribet, tapi kepuasan setiap pilot itu beda-beda. Ada yang mau praktis seperti ini, ada yang mau bawa seperti ini. Dan keuntungan pakai remote FlashSky FSI 6 multi protokol, kalau kalian sudah mahir di dunia mikro, kalian mau naik kelas ya ke 2 inch, 3 inch, 5 inch, masih pakai remote ini masih bisa. Karena sekarang ada receiver yang kecil banget untuk FlashSky itu yang bisa tembus 2 kilo. Pastinya 2 kilo Pilotakal nggak pernah nyoba. Cuman di keterangannya dia sanggup 2 kilo. Kemungkinan besar bisa, tapi mainnya di persawahan yang nggak ada sama sekali modem wifi, intervensi dan sebagainya. Mungkin bisa. Oke, jadi kalau saran Pilotakal, kalau mau yang multifungsi, yang apa bisa connect ke quad besar, bahkan ke micin, pakai yang ini. Tapi kalau kalian mau yang praktis, pakai yang Beta FPV Lite versi 2. Versi satunya Pilotakal nggak tahu. Mungkin nanti ada yang versi 3 yang terbaru ya. Oke, setelah di transmitter, Pilotakal ngomongin ke Google FPV. Ada 2 pilihan yang terjangkau. Di sini Pilotakal ada ROTG. Jadi ROTG itu Pilotakal sudah buat konten itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, di sini Pilotakal ada ROTG ISIN. ISIN ya, bukan micin. Loh, iya sama aja ya. Jadi sebutan gokilnya micro drone tuh micin ya. Ini susah banget bukanya. Ini Pilotakal jarang pakai dan juga belum Pilotakal buatin konten selanjutnya. Jadi kalau kalian pakai ROTG, kalian butuh namanya VRBox. Ya, VRBox itu bukan Google. VRBox itu hanya media buat masukin handphone supaya kita bisa lihat deket di mata kita. Sebenarnya itu VRBox buat nonton film. Cuman dengan adanya ROTG ini jadi seperti Google. Jadi smartphone kita dicolok ke sini, smartphone-nya nanti masuk ke VRBox. Paham ya sampai di situ? VRBox-nya Pilotakal juga nggak tahu kemana. Jadi kalau kalian pakai antena bawaan memang jaraknya nggak bisa maksimal. Jadi wajib kalian ganti dengan antena yang bagus. Saran Pilotakal pakai antena ORT yang cloverleaf atau yang pagoda. Itu Pilotakal jamin 100%. Range-nya bagus dan minim noise. Oke. Nah, ini untuk FPV Google ada ROTG sama FPV Google yang itu. Pilotakal bahas dulu yang ROTG ya. Nah, kelebihannya ROTG itu kita bisa rekam. Kita nggak perlu pasang DVR lagi. Nanti hasil rekaman kalian waktu terbang itu ada tersimpan di smartphone kalian. Nanti rekamnya via dipencet di smartphone kalian ya. Ada tombol warna merah di sini. Nah, itu dipencet tik, itu sudah record. Oke, cukup paham ya untuk ROTG. Dan Pilotakal mau kasih lihat yang itu, yang hitam di atas. Ups, gak bisa nutup. Bodoh ah. Oke, nah untuk FPV Google yang
best seller, yaitu ini tipenya FB009. Sebelum adanya FB009 adanya VR006. Kemarin VR006 punya pilot nakal udah kejual ya, pilot nakal mau ngurangin sedikit lah. Dan ini FB009 dia adalah full screen, bukan dual lensa. Kalau pilot nakal sendiri pakainya Google Fatshark Dominator V3, dia dual lensa ya. Oke, kalau kalian beli FB009 nggak dapat ini ya, yang warna oranye nggak dapat, ini opsional, pasang sendiri, modif sendiri. Oke, ini tombol pencet tahan untuk nyalain Google. Jadi kalau kalian mau ngerekam pakai ini, sebelum ada alat oranye ini namanya digital video recorder, belum ada ini, kalian nggak bisa rekam, kalian cuma bisa monitor aja. Sedangkan ini dipasang terpisah, kalian pasang sendiri, soldernya sekitar berapa kabel ya? Ada 4 kabel ya. Tapi kalau petakal biasanya pasang 3 sih, ini petakal pasang semua 4-4-nya. Dan ini dimasukin micro SD, setelah itu dipencet tombol ini untuk record, nanti LED merahnya berkedip. Jadi kalau kalian beli ini, itu belum bisa rekam. Oke, paham? Dan kalau antena bawaan seperti ini nggak bisa bagus, banyak noise-nya. Jadi FPV itu semua kuncinya adalah di antena penerima juga antena pengirim sinyal. Yang ini penerima ya. Jadi antena bawaan jangan diandalkan. Kalau kalian mau bagus, maksimal, minim noise, sebaiknya rogoh kocek lagi untuk dibelikan antena yang bagus. Saran pilot nakal belikan ORT. Yang ini kasih aja satu clover leaf ORT atau pagoda. Kalau kalian mau dua-duanya monggo, jauh lebih baik. Dan yang perlu di mention, ditekankan, Google ini bukan diversity. Google ini adalah dual antena. Jadi antenanya ada dua, kedua antena ini saling mendukung. Oke, kalian mau pasang satu helical, satu clover, monggo, bebas. Jadi kalau masih range di sekeliling kita yang bekerja antena clover atau pagoda. Tapi kalau kita sudah terbang jauh ke depan 300-400 meter lebih di luar jangkauan clover, otomatis nanti yang kerja adalah antena patch, antena helical, atau antena ya pokoknya yang panjang-panjang gitulah apa namanya itu. Oke. Jadi konten di video pilot nakal ini semoga cukup bermanfaat, berguna buat para pilot drone FPV yang baru terjun ke dunia FPV. Nanti di konten berikutnya pilot nakal kasih gear-gear yang peralatan-peralatan FPV yang cukup mahal. Sedangkan ini semuanya terjangkau, under 1 juta, di bawah 1 jutaan. Oke, pilihan tergantung di Anda sekalian, para pilot drone FPV. Karena ini bisa dibilang hiburan cowok yang cukup merogoh kocek. Jadi kalau masih seperti di depan ini masih terjangkau ya. Tapi namanya manusia juga ada satu kepuasan yang harus ditambah lagi. Oke, untuk gearnya pilot nakal itu pilot nakal pakainya Fatshark Dominator V3 Google-nya. Dulu pilot nakal belinya sekitar 5 jutaan. Untuk remote-nya pilot nakal sekarang pakai Radiomaster TX16S, itu harganya sekitar 2,5 juta. Jadi kalian kalau mau invest lebih ya bisa pakai seperti punya pilot nakal. Tapi kalau kalian masih dananya terjangkau, maksudnya bukan terjangkau, dananya ngepres ya nggak begitu banyak, kalian pilih antara ini atau yang kanan, terserah kalian. Oke, buat yang suka video pilot nakal jangan lupa dikasih like ya, jangan lupa diklik subscribe, kemudian loncengnya juga jangan lupa diklik juga, supaya setiap pilot nakal ada video baru kalian dapat notifikasi bahwa pilot nakal punya video baru, informasi baru, dan hiburan baru seputar dunia FPV. Kalau ada teman kalian yang bingung dengan FPV, bisa dibantu share video pilot nakal ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya yang pasti di channel Pilot Nakal FPV. Pilot nakal pamit. Thank you, terima kasih, safe fly, and ciao.